Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kali ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Murid Yesus bukan para pengangguran ya. Ya, ini mohon dibantu like, share, dan subscribe. Subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, disebutkan dalam Injil, ya, Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Matius ini siapa? Selama ini dikenal sebagai pemungut cukai. Nah, kalau seorang pemungut cukai duduk di rumah cukai itu ngapain kira-kira? Ya bekerja itu. Itu sama seperti kalau seorang guru duduk dan berada di kelas. Itu ngapain? Ya mengajar, dengan kata lain bekerja. Nah, Matius yang sedang bekerja seperti itu dilihat Yesus dan kemudian disapa oleh Yesus, "Ikutlah aku." Nah, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini cukup mengagetkan ya. Kenapa begitu? Dia seorang yang sudah punya pekerjaan tetap. Ya, meskipun pemungut cukai ini seringkali dianggap orang berdosa, dianggap oleh orang-orang pada zamannya itu sebagai pengkhianat bangsa karena ia memungut cukai dari bangsanya dan disetorkan sebagian besar kepada penjajah Romawi, itu dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi mestinya gajinya besar ya. Para pemungut cukai pada waktu itu termasuk orang kelas menengah ke atas ya. Punya duit ini kalau minta duit dari Matius ini. Karena beberapa murid yang lain ada yang dari kalangan sederhana. Nah, Matius yang sudah punya pekerjaan tetap ya, kiranya juga cukup kaya. Kali ini diajak Yesus lalu berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Loh, ini pekerjaan tetap kok ditinggal sebegitu, ini ada apa? Kekuatan apa sih yang ada pada Yesus sehingga membuat orang yang sudah mapan seperti itu meninggalkan pekerjaannya? Nah, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, berarti setelah ikut lalu mampir ke rumahnya ya kan, ini datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, ini disejajarkan ya, pemungut cukai dan orang berdosa. Mungkin si orang berdosa itu ya si pemungut cukai itu tadi, atau mungkin orang berdosa yang lain makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya, ini peristiwa makan bersama ini menjadi persahabatan yang erat. Masa sih Yesus seorang suci bersahabat erat dengan para pendosa? Nah, ini nanti akan dipermasalahkan. Siapa yang mempermasalahkan? Orang Farisi. Orang Farisi melihat hal itu dan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, ini, mengapa aku kok tidak diajak makan? Itu kita zaman sekarang iri hanya karena tidak diajak makan. Ini orang Farisi ini bukan itu yang jadi permasalahan, itu tafsir sangat ndiso dan ngawur-ngawuran. Ya, ini tafsir saya ini juga tafsir ndiso ya, tetapi ada dasar-dasar biblis juga ya. Karena sekurang-kurangnya ya sedikit-sedikit belajar kitab suci. Nah, gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ini
menjadi masalah bagi orang Farisi. Kenapa? Ya tadi itu, orang suci kok pergaulannya dengan seperti itu. Di mana nanti kesuciannya? Mereka menjadi najis ya. Yesus dan para muridnya ini menjadi terkontaminasi dosa. Tetapi itu kan cara berpikir ya kan, faktanya tidak demikian. Nah, nanti Yesus justru akan meluruskan ini ya, supaya ya orang Farisi pun barangkali ada yang ikut bertobat. Nah, Yesus mendengar perkataan itu dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, jadi orang-orang ini dianggap sebagai orang yang nggak sehat. Para pemungut cukai dan orang berdosa ini dianggap oleh Yesus mungkin orang sakit. Ya. Tidak masalah, ya, mereka dianggap seperti itu. Ya, tetapi sekarang justru mereka inilah yang disembuhkan. Ya, mereka inilah yang membutuhkan Yesus. Nah, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ya murid yang dipilih oleh Yesus ini, yaitu Matius, ya, itu bukan seorang pengangguran. Ya. Jadi panggilan Yesus kepada Matius ini bukan karena Matius nganggur. Meskipun sebenarnya Injil ini lebih mau menceritakan soal pertobatan ya. Pertama-tama ya, pertobatan itu baru panggilan Matius ya. Jadi sebenarnya di dalam kisah ini kita juga bisa merefleksikan, yang ingin menjadi murid Yesus itu jangan dipikirkan, wah murid-murid Yesus itu para pengangguran, daripada nganggur ayo ikut aku. Oh, bukan gitu. Enggak laku. Kalau orang kayak gitu nanti ikut Yesus ingin menjadi pewarta Injil juga malas. Malas itu hanya cari-cari keuntungan saja. Kalau ada cuan, ada keuntungan, ada duit, ada bonus, oke. Nah, tidak ada bonus, tidak ada pelayanan. Nah, ini payah sekali. Makanya Yesus saat memanggil murid-muridnya itu orang-orang yang bekerja. Matius, ya kan? Petrus, Yohanes. Waktu itu juga Andreas saudaranya, Yakobus saudara dari Yohanes. Mereka sedang menjala ikan, mereka sedang bekerja, dan kali ini pun yang dipanggil juga seorang pemungut cukai sedang bekerja atau duduk di rumah cukai. Nah, saudara-saudariku, lalu kemudian setelah Yesus tadi dikritik oleh orang-orang Farisi, Yesus mengatakan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Mereka diminta belajar. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan yang dipanggil oleh Yesus itu adalah orang yang berdosa, dipanggil supaya apa? Supaya ikut Yesus menjadi bersih. Ikut Yesus menjadi murid yang sudah bertobat. Ya, jadi ikut Yesus itu berarti sebuah pertobatan. Ya. Boleh dikatakan orang-orang Farisi tadi keliru menafsirkan ya, bahwa Yesus akan terkontaminasi orang berdosa. Ternyata tidak begitu. Orang-orang berdosa ini orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Maka ya mestinya berbelas kasihanlah pada orang berdosa, orang yang sakit. Itu orang sakit ya. Jiwanya perlu disembuhkan, dan kali ini Yesus datang untuk menyembuhkan, untuk
berbelas kasih. Nah, saudara-saudariku, di dalam Tuhan Yesus itu sekedar sedikit permenungan, ya. Mohon dibantu ini, subscribe, share kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Berkat dalam Horas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.